Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita mengenai tafsir surah Al-Qari'ah. Dan jika kalau kemarin kita membahas tafsir ayat yang ke-8, ya, wa amma man khaffat mawazinu, maka adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya. Kemarin kita sudah membahas tafsir ayat 8. Yang dimaksud dalam ayat ini kata para ulama yaitu terbagi menjadi dua. Secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu orang-orang kafir dan turunannya, orang-orang ateis, munafik, orang-orang murtad dan seterusnya. Ini yang pertama. Kemudian yang dimaksud yang kedua di sini yaitu orang-orang yang muslim, akan tetapi keburukannya lebih dominan, jauh lebih banyak dibandingkan amal-amal kebaikan yang dia lakukan. Yang kemudian terjadi perbedaan antara dua golongan ini, di mana orang kafir ketika pada hari kiamat sama sekali amalan-amalan kebaikan yang mereka lakukan sewaktu di dunia itu tidak memiliki bobot sama sekali, tidak memiliki arti, tidak memiliki berat, meskipun kelihatannya besar, yang kemudian ditimbang itu tidak akan memiliki bobot sama sekali. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Kahfi dalam ayat 104 ayat sampai 105, di mana Allah mengatakan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Adapun orang-orang yang usaha mereka sia-sia, disesatkan di dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang kemudian ketika mereka melakukan amalan yang sekian banyaknya yang mereka anggap, mereka itu mengira bahwasanya mereka itu sudah mengerjakan sesuatu hal yang sangat banyak atau sesuatu hal yang sangat besar. Justru Allah mengatakan ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir, ingkar terhadap ayat-ayat Tuhannya dan pertemuan terhadap pertemuan kepada Tuhannya. Lalu dikarenakan kekafiran mereka, maka gugurlah amal-amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami tidak akan menimbang, mendirikan amal-amal mereka pada hari kiamat di timbangan. Kemudian di satu sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya amalan orang kafir nanti di akhirat layaknya debu, yang berterbangan. Sebagaimana dalam surah Al-Furqan Allah Ta'ala berfirman wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ketika kami perhadapkan amalan-amalan mereka yang mereka anggap itu banyak, maka ketika mereka ternyata amalan ini tidak ada nilainya, tidak ada harganya sedikit pun. Justru Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal mereka sebagai debu, sebagai debu yang berterbangan. Lalu kemudian orang-orang yang kafir ketika melakukan kebaikan, maka mereka tidak mendapatkan bagian mereka di akhirat. Artinya mereka tidak mendapatkan balasan dari kebaikan yang dia lakukan sewaktu di dunia. Berbeda hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim, maka tatkala mereka melakukan kebajikan, maka dunia dan akhirat mereka dapatkan. Kalau orang kafir khusus perkara akhirat, maka dia tidak dapatkan sama sekali. Mereka tidak dapatkan sama sekali. Yang mereka dapatkan cuma kebaikan di dunia.
Lantas pertanyaannya sekarang, kebaikan apa yang mereka lakukan? Kebaikan apa yang mereka dapatkan jikalau mereka beramal saleh atau melakukan kebajikan-kebajikan? Maka jawabannya tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala cuman memberikan mereka makan dan minum. Makan dan minum. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda, "Innallaha la yadhlimu mu'minan hasan." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menzalimi seorang muslim yang berbuat baik. Yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Orang mukmin ketika berbuat baik ya, diberikan pahalanya atau diberikan ganjaran di dunia dan di akhirat. Wa ammal kafiru fayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillah fid dunya. Adapun orang yang kafir, maka dia akan diberikan makanan dari apa yang mereka lakukan berupa kebaikan karena Allah. Padahal dia melakukan karena Allah. Akan tetapi karena sebab mereka adalah orang yang kafir, bukan orang Islam, meskipun mereka melakukan kebaikan, maka ganjaran yang dia dapatkan cuma sebatas di dunia. Itu pun di dunia ganjaran yang dia dapatkan adalah sebatas makan dan minum. Sampai-sampai Nabi melanjutkan perkataannya, hatta idza afdha ilal akhirah lam takun lahu hasanatun yujza biha. Maka tatkala ketika nanti di akhirat ya, tiba, maka tak sedikit pun dari kebaikan yang mereka lakukan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka khusus orang kafir, maka kebaikan mereka akan dapatkan timbal baliknya ketika di waktu dunia toh saja. Adapun di akhirat sama sekali tidak, meskipun itu secuil. Kemudian kita masuk pada ayat yang ke-9, fa ummuhu hawiyah. Yang sebelumnya wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Maka adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, dalam artian timbangan keburukannya jauh lebih berat, jauh lebih banyak. Fa ummuhu hawiyah. Maka ummuhu hawiyah, maka tempatnya di neraka hawiyah. Maka tempatnya di neraka hawiyah. Coba perhatikan dalam ayat yang ke-9 ini, fa ummuhu hawiyah. Allah mengatakan fa ummuhu. Ada berapa kata di sini? 3, yaitu fa, ummu, sama hu. Fa, ya kita tahu saksama artinya makan, ya. Makan. Adapun ummu, ya, masyhur yang kita dengar, masyhur yang kita tahu, ummu itu artinya apa? Ibu, ya, ummi, ibu. Tapi di sini diartikan artinya tempat kembali. Fa ummuhu, kalau kita mau arti letter satu-satu, yang seharusnya kan artinya ummu itu artinya ibu. Fa ummuhu hawiyah, maka ibunya, ya, maka ibunya orang yang besar keburukannya dibandingkan kebaikannya itu adalah hawiyah. Ya. Ummu. Betul, ummu itu artinya ibu. Tapi tidak selamanya kata ummu itu berarti ibu. Makanya dalam tafsir di sini, ya, dalam buku kita masing-masing, fa ummuhu penafsirannya fa maskanuhu, ya, maskan, isim makan. Dari kata apa ini? Sakana yaskun. Sakana yaskun, sakanan maskanan, sakinun maskunun, uskun la taskun, maskanan maskan. Apa samanya ini? Nasranya suruh, binanya, nama lainnya, lawannya, mu'tal. Dalilnya, belum. Fa ummuhu hawiyah, maka adapun maskan, tempat kembalinya yaitu neraka hawiyah.
Betul ya, bahwasanya kata ummu, kita ulang, betul bahwasanya kata ummu ini artinya juga itu adalah ibu. Sebagaimana yang terkenal dari makna daripada ummu itu adalah ibu. Yang kemudian ulama menafsirkan kata ummu di sini terbagi menjadi dua maknanya. Ada dua maknanya. Ummu ya, artinya di sini dalam ayat ini maknanya adalah maskan. Ini yang pertama, yaitu tempat kembali. Yaitu tempat kembali. Ini yang pertama. Tapi sebelum kita masuk ke makna yang kedua, kita ingin menyinggung dulu sedikit apa pendekatannya makna maskan ummu yang berarti maskan, yaitu tempat kembali, dengan ummu yang berarti ibu. Apa kaitannya antara ibu kemudian dibahasakan dengan bahasa yang lain sebagai tempat kembali? Sebagian ulama mengatakan seperti ini. Di antara kaitan antara dua makna ini, ibu dan tempat kembali, di mana seorang anak kecil ketika dia cemberut, mempunyai masalah, mempunyai hal yang tidak disenangi, ketika dia mengalami sesuatu hal yang tidak disenangi, maka rata-rata anak kecil itu ya, dia lebih mau datang cerita kepada siapa? Ibundanya atau ayahnya? Biasanya ya ibundanya. Maka dari peristiwa ini ya, ketika seorang anak mempunyai masalah, entah itu masalah batin, masalah zahir, maka kebanyakannya atau rata-ratanya anak itu selalu mengadukan masalahnya itu kepada ibundanya. Kenapa? Karena ibu sama dengan tempat kembali, tempat kita curhat. Ya, tempat kita curhat, sehingga dipertemukan ya makna kedua ibu sama maskan ini. Karena bapak itu jarang, meskipun ada sosok seorang bapak yang ketika anaknya mengadu tentang permasalahannya di sekolah, di pondok dan seterusnya, ada saja seorang anak mengadukan permasalahannya kepada ayahnya. Tapi rata-rata yang kita temukan di lapangan, di mana ketika seorang mengadukan masalahnya, itu yang paling pertama yang dia jumpai dari kedua orang tuanya adalah ibundanya. Sehingga ibunda ummu itu juga termasuk adalah maskan, tempat kita kembali. Tempat kita kembali dalam hal apa? Dalam hal kita mengadukan, menceritakan masalah-masalah yang kita alami. Seperti ini. Ini makna yang pertama. Yaitu ummu maknanya maskan, tempat kembali. Kemudian yang kedua, makna dari kata ummu di sini adalah otak. Ya. Apa maksud daripada makna ummu yang berarti otak? Ya. Ulama menjelaskan bahwasanya makna ummu diartikan sebagai otak, maksudnya adalah nanti ketika seseorang masuk ke dalam neraka, maka otak tempatnya di mana? Kepala kan? Maka ketika nanti orang masuk dalam neraka, itu kepalanya di bawah. Ya, kepala di bawah, kakinya di atas. Kaki di kepala di bawah. Kenapa kata Allah? Jadi seperti itu. Jadi makna yang kedua dari kata ummu itu adalah otak. Maksud dari perkataan penafsiran otak pada kata ummu, di mana ketika seseorang nanti masuk neraka, itu ditimbal balik badannya. Yang seharusnya kepala itu posisinya di atas, nanti ketika masuk dalam neraka di bawah. Di bawah. Jadi kepalanya di bawah, kemudian kakinya di atas. Dibalik. Bahkan dalam surah Ar-Rahman kita sudah singgung beberapa dalam majelis itu, di antara cara modelnya penghuni neraka masuk atau dilemparkan ke dalam neraka, ya. Apa kata Allah dalam surah Ar-Rahman?
yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Maka orang-orang mujrim, orang-orang berdosa pada waktu itu akan mengetahui posisinya. Ya. Yu'khadhu bin nawasi, diambil ubun-ubunnya di atas kepala, kemudian dipertemukan sama al-aqdam, kakinya. Kepala sama kaki dipertemukan. Ini kepala, kemudian ini kaki, dikasih begini. Dibalik begini. Bukan dikasih begini. Dibalik begini. Ini di antara modelnya. Ya. Maka ini semakna dengan makna umum, yaitu berarti otak. Oh, otak. Jadi ada dua makna dari kata umum, yaitu tempat kembali maskan, kemudian otak. Kemudian fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Sekarang, hawiyah apa maknanya? Apa artinya secara bahasa? Hawiyah secara bahasa dia berarti adalah tempat, ya, tempat yang sangat-sangat dalam. Itu hawiyah, ya. Jadi neraka hawiyah adalah neraka yang sangat-sangat dalam. Ini diantara maknanya neraka, makna hawiyah, yaitu tempat yang sangat-sangat dalam. Dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana gambarannya dalamnya neraka. Ya. Kalau kita mau dengar bagaimana gambarannya dalamnya neraka, coba kita dengarkan penjelasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Beliau pernah menuturkan seperti ini: Kunna ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam id sami'a wajbatan. Dahulu ketika kami duduk-duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semacam apa, nongkrong begitu, ya. Kata Abu Hurairah, ketika kami pernah nongkrong, ya, maksudnya bukan nongkrong bagaimana, tapi membicarakan tentang hal kebaikan, ya. Kami pernah duduk bersama Nabi dan para sahabat yang lain. Tiba-tiba di dalam majelis itu, di dalam rombongan duduk di dalam majelis tersebut, sami'a wajbatan, terdengar suara ledakan, ya, terdengar suara ledakan, dan para sahabat semua dengar. Makanya Abu Hurairah menceritakan ini. Abu Hurairah yang menceritakan riwayat tersebut dalam hadis riwayat Muslim. Maka ketika kami duduk bersama Nabi, tiba-tiba langsung ada suara keras, ya, kayak apa? Kayak barang yang jatuh. Keras sekali suaranya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadaruna ma hada?" Kalian tahu tidak suara apa barusan ini? Kata para sahabat, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan para rasulnya yang lebih tahu. Yang kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesungguhnya benturan suara keras yang tadi ini, hada hajarun rumiya bihi finnar mundu 70 kharifan. Dentuman, suara tadi yang keras itu adalah batu rumiya bihi finnar, yang dilemparkan ke dalam neraka mundu 70 kharifan, sejak 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahwi finnaril ana hatta intaha ila qa'miha. Maka ketika batu tersebut dilemparkan ke dalam neraka sekarang, hatta intaha ila qa'miha, batu yang dilemparkan sejak 70 tahun yang lalu baru sampai ke dalamnya, ke bawahnya. Jadi 70 tahun perjalanan batu itu melayang dari atas
sampai ke bawah. Saking dalamnya apa? Neraka. Makanya di sini Allah mengatakan fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Hawiyah secara bahasa tempat yang sangat-sangat dalam. Ukuran dalamnya neraka dijelaskan sama Nabi sendiri. Ketika duduk di majelis, tiba-tiba ada dentuman suara yang sangat keras. Para sahabat heran, yang kemudian Nabi menjawab, sesungguhnya itu adalah batu yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan sampai sekarang batu tersebut baru sampai di dasar neraka, di keraknya api neraka, sehingga baru talempung. Dan memang biasanya kalau benda mau dijatuhkan itu antara tempat dia jatuh kemudian di pertengahan itu tidak ada bunyi, tidak ada suara apa-apa. Nanti ada suara ketika dia sudah jatuh di dasar. Sekecil apapun benda pasti ada suara. Ketika dia sudah mencapai dasar yang dijatuhkan pada tempat tersebut. 70 tahun perjalanan. Bagaimana itu? Kemudian dalam hadis yang lain, bagaimana dalamnya neraka. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW ketika menceritakan dosa orang-orang yang suka asbun. Tahu artinya asbun? Istilah asbun, asal bunyi, asal begini saja mega bicara. Ketika Nabi SAW menceritakan orang-orang yang suka banyak bicara tanpa kebenaran, maka Nabi SAW mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha. Sesungguhnya seorang hamba tatkala dia berucap dengan satu kalimat, satu kata, ma yatabayyanu ma fiha, di mana satu kata tersebut tidak jelas, belum tentu apa yang dia bicarakan terhadap saudaranya. Apa dosanya? Yahwi biha finnari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghribi. Maka dia akan dilemparkan di dalam neraka sejauh timur dan barat. Dalamnya sejauh timur dan barat, ujung ke ujung. Ada yang pernah lihat ujungnya timur? Dan ada yang pernah lihat ujungnya barat? Nah, dosanya orang yang membicarakan saudaranya asal bunyi yang begini-begini. Padahal itu tidak kenyataan, kata Nabi SAW, maka dosanya dia akan dilemparkan di dalam neraka dengan sedalam sebagaimana jauhnya timur dan barat. Dan di antara pokok dosa yang asal berbicara tanpa asal bicara saja, yaitu di mana seseorang membicarakan tentang agama tanpa ilmu. Ini perkara yang paling besar. Banyak ngomong tentang agama, tapi tak sedikit pun yang dia omongkan dia tahu. Meskipun kebetulan ganti dia benar, tapi karena ketidakadaan ilmu yang dia miliki, yang kemudian dia berani untuk berbicara agama. Kalau ditanya sama orang apa hukumnya seperti, langsung menjawab. Tidak ada istilah di kamusnya dibilang tidak tahu. Pokoknya tahu semua. Asal bunyi, asal ngomong. Dan itu tanpa didasari sama ilmu, maka ini adalah puncak, adalah omong yang tidak bermanfaat. Maka siap-siap orang yang seperti ini. Dan fakta lapangannya sekarang kita akan melihat banyak orang yang banyak berbicara tentang agama, yang kemudian dia tidak mengetahui ilmu-ilmu tersebut, bahkan dia sudah berani untuk menyampaikan fatwa bahwasanya begini hukumnya boleh, begini tidak boleh dan seterusnya, padahal tidak ada ilmu tentang hal tersebut padanya. Waliyadzubillah.
Kemudian termasuk juga di antara dosa asal bunyi, yaitu berkata yang tidak bagus, di mana seorang hamba memfitnah saudaranya. Ini yang paling banyak. Di mana seorang hamba muslim yang lain memfitnah saudara muslim yang lain. Sianu mapake, padahal tidak seperti itu tonji kenyataannya. Dan ini biasanya kita temukan banyak warga-warga Facebook, ya, warga-warga medsos, mencela sianu, ngejek sianu, ya, yang begini-begini, ya. Padahal itu tidak benar sama sekali, tidak benar sama sekali. Tahu bagaimana dosanya orang yang memfitnah orang lain? Ya, jadi kalau ada orang muslim yang suka memfitnah orang lain, ya, karena mungkin iri dan seterusnya, dengan tujuan ingin menjatuhkan harga dirinya seorang muslim yang lain, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh Albani, beliau mengatakan, wa man qala fi mu'minin ma laysa fi, siapa yang mengatakan perkataan kepada seorang muslim yang dimana perkataan tersebut tidak benar adanya kepada seorang muslim yang dia bicarakan, askanahullahu rabbal khabar hatta yakhruja min maqbah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandikan orang yang suka memfitnah saudaranya dengan permandian nanah di neraka, mandi nanah, ya. Jadi nanti ada orang disiksa di neraka, saking panasnya itu api neraka, keluar semua isi-isinya itu yang di dalam, termasuk darah, nanah dan seterusnya. Yang kemudian Allah kumpulkan itu darah campur nanah dan seterusnya. Kemudian ada orang yang suka memfitnah orang saudara yang lain, suka memfitnah saudara-saudara muslimnya yang lain, suka membicarakan hal-hal yang tidak pernah terjadi kepada saudara-saudaranya, maka Allah akan menenggelamkan nanti orang yang seperti ini di dalam lautan nanah campur darah, yang sampai kata Allah, sampai kau boleh minum itu nanah. Rabbatal khabar. Ya. Sampai kapan dia seperti itu? Sampai kapan dia selesai dari siksaannya? Hatta yakhruja mimma qala, sampai dia mencabut omongan dari apa yang dia ucapkan atau tuduhkan kepada saudaranya. Artinya minta maaf. Kalau kita sekarang bahasanya klarifikasi, kalau bahasa medsos, ya. Bahaya. Kita hidup di zaman sekarang, jaridah, ya, itu ketika kita mengetik, banyak di antara kita ketika kita mengetik sesuatu itu tidak memikirkan dulu apa yang mau diketik, asal diketik saja, nanti urusan belakang, mau itu menyinggung perasaan orang, mau itu untuk menjatuhkan harga diri orang, pokoknya diketik saja dulu, komentar saja dulu. Urusan belakang itu tersinggung atau tidaknya. Padahal ini dilarang. Bahkan kata Nabi SAW, kalau kalian tidak memiliki kepentingan sama sekali dalam pembicaraan, lebih baik diam. Lebih baik diam. Kenapa? Karena diam itu jauh lebih selamat dibandingkan ketika kita berbicara tanpa faedah. Nanti kalau disuruh bicara baru bicara. Tapi kalau tidak ada kepentingan untuk berbicara di situ, lebih baik diam. Karena jangan sampai ketika kita berbicara, justru kita berbicara dengan menjatuhkan harga diri orang, mencaci maki, memfitnah, yang mungkin yang dimana dosanya itu tidak main-main. Nah, itu ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa ummuhu hawiyah. Jadi hawiyah adalah nama neraka. Kemudian diartikan secara bahasa, hawiyah adalah tempat yang sangat-sangat dalam. Tempat yang sangat dalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat selanjutnya, ayat yang ke-10 sampai ke-11, wa ma adraka ma hiya. Ya.
narun hamiyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan neraka hawiyah bagi orang-orang yang keburukannya jauh lebih banyak daripada kebaikannya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali mengulang kalimat dalam bentuk pertanyaan. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa itu hawiyah? Al-Imam Asy-Syaukani beliau mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala kembali mengulangi memperkenalkan neraka hawi dalam bentuk kalimat pertanyaan, padahal tadi sudah disinggung, kemudian diulang lagi dalam bentuk pertanyaan. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan supaya orang-orang yang mendengarkan bisa tidak bisa membayangkan betapa perih dan menakutkannya yang namanya neraka hawiyah. Saking pedihnya, saking menakutkannya, saking menggelagarnya yang namanya neraka ini, Allah ulang lagi dalam bentuk pertanyaan, dalam rangka untuk menakut-nakuti orang yang mendengar. Wa ma adraka ma hiya. Kalau kita bahasanya, dijatuhkan dulu mentalnya. Dijatuhkan dulu mentalnya. Dan siksaan pertama penduduk neraka atau ahli neraka yang mereka rasakan itu bukan siksaan secara zahiri, bukan siksaan badan dulu yang mereka rasakan yang pertama kali. Justru yang mereka rasakan siksaan paling pertama kali adalah siksaan secara batiniah, yaitu siksaan batin. Bagaimana siksaannya? Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan tentang neraka pada hari kiamat nanti, jadi neraka itu ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan penduduk neraka di golongan yang sini, di golongan yang kiri, maka neraka sudah dari jauh sudah melihat penduduk neraka, yang kemudian neraka itu bersuara dengan suara kayak lebih seram lagi daripada aumannya singa. Kalau singa kan kalau bersuara bagaimana? Kalau ada singa di situ kemudian bersuara, pasti kayak jantung mau copot. Neraka pun dari jauh sudah melihat penduduk neraka bersuara neraka dalam rangka untuk menjatuhkan mentalnya. Kemarin saya juga pernah singgung, kalau kalian ingin menjatuhkan seseorang, membuat orang itu sakit, apa dan seterusnya, coba serang mentalnya. Adapun kalau serang-serang secara fisik itu insya Allah cepat sembuh. Tapi kalau kita menyerang seseorang dari mentalnya, maka lama sembuhnya. Bukan berarti saya suruh untuk jatuhkan mental orang, tidak. Tapi kalau ini seperti itu, bagaimana seorang perempuan ketika dijatuhkan mentalnya lama sembuh kesian, bahkan berpuluh-puluh tahun belum tentu sembuh. Dan penduduk neraka ketika merasakan siksanya neraka, yang mereka pertama kali rasakan adalah siksa batin. Bagaimana dibuat dulu mentalnya jatuh sejatuh-jatuhnya, sehingga ketika dia masuk ke dalam neraka betul-betul putus asa seputus-putus asanya, tidak ada harapan untuk kembali. Itu mental. Makanya kalau mau kuat, jaga mental kita. Apalagi kita sebagai seorang laki-laki. Nah, itu diantara makna kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan sedikit dalam bentuk pertanyaan wa ma adraka ma hiya. Kemudian ayat yang terakhir dari surah Al-Qari'ah, Allah Ta'ala mengatakan apa itu hawiyah, yaitu narun hamiyah. Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan sedikit tentang apa itu neraka hawiyah, yaitu
api yang sangat panas, hamiyah. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan bahwasanya hamiyah, kata hamiyah itu artinya maknanya adalah panas yang tidak ada panas di atasnya. Itu hawiyah, ya. Itu hawiyah. Sebab tingkatan panasnya api itu bertingkat-tingkat. Banyak tingkatannya api. Api itu ada yang panasnya sedang, tengah-tengah, panas sekali, panas sekali-sekali, dan ada yang sangat panas. Maka hawiyah ini adalah api yang sangat panas. Tidak ada lagi di atasnya. Kalau ada api yang paling atas panasnya, maka itulah neraka hawiyah. Disebutkan hamiyah, yaitu neraka yang panas, api yang panas. Dalam hadis Nabi SAW memberikan kita gambaran sedikit bagaimana panasnya api neraka. Dalam hadis, kata Nabi SAW, "Narukum hadhihi ma yuqadu banu Adam juz'un wahidun min 70 juz'an min nar." Api yang kalian nyalakan, api yang dinyalakan oleh anak cucu Adam di dunia ini, itu cuma bandingannya dengan api neraka 1:70. Api yang sangat panas yang pernah dibuat oleh manusia di dunia ini, api-api itu, apinya Namrud, ketika membakar Nabi Ibrahim, itu sudah yang paling besar. Itu sudah yang paling besar. Maka sekelas apinya Namrud, yang api yang paling besar yang pernah dinyalakan oleh anak cucunya Nabi Adam, bandingannya dengan api neraka itu 70 kali lipat. Tujuh puluh kali. Nah, kalau kita korek gas, baru dikasih begini jari telunjuk di atas melepumi, belum beberapa detik diangkat lagi, melepuh kulit tadi. Dan itu sakit. Belum api unggun yang kita sering istilahkan api unggun itu adalah api yang besar ketika kita pramuka, kalau malam terakhir dan seterusnya, itu luar biasa juga panasnya. Tapi tahukah kita, kata Nabi SAW, itu baru 1:70. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, di mana 70 bandingan ini masing-masing pada 1:70 ini lebih panas lagi 70 kali lipat. Jadi 70 kali 70 140. Jadi bandingannya 140. Inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa. Sesungguhnya jasad kita tidak akan pernah mampu untuk menahan api neraka. Tidak apa-apa deh Ustaz, sehingga pergi dulu di neraka 1 hari. 1 hari. Allah mengatakan, wa kana yawmun 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Tuhanmu itu sama halnya di hari-hari di sisimu itu 1000 tahun. Nggak apa-apalah 1 minggu jadi neraka Ustaz. Untung-untunglah. Untung. Bahasanya. Alhamdulillah. Maka kalau bisa kita menjadi golongan yang mana wa amma man thaqulat mawazin. Kita usahakan di sini kita. Kenapa? Fa huwa fi 'ishatin radiyah. Karena tempatnya nanti adalah kehidupan yang diridhoi, yaitu surga. Jangan sampai kita termasuk di ayat
yang ke-9 ayat ke-8 sampai dan seterusnya. Waliyahillah. Coba, saking panasnya neraka, neraka sendiri itu merasakan panas. Paham bahasaku? Saking panasnya neraka, saking panasnya di dalam neraka, nerakanya sendiri panas ini. Saking panasnya di dalam masjid yang ada di luar itu panas. Begitu maksudnya. Saking panasnya di dalam neraka secara umum itu panas juga, ikut merasakan panasnya juga. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, ishtakatin nar. Suatu ketika neraka pernah mapicen, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang neraka adukan? Faqalat ya Rabbi akala ba'di ba'da. Wahai Tuhanku, wahai Allah, sesungguhnya di dalam diriku sebagian dari sebagian ini satu sama lain memakan. Artinya api makan api. Ya. Api makan api. Yang kemudian dari pengaduhannya neraka terhadap Allah, maka Allah memberikan solusi kepada neraka, fa'udhina laha binafasai. Maka Allah mengizinkan neraka bernafas 2 kali dalam 1 tahun. Ingat, neraka Allah izinkan bernafas dalam 1 tahun 2 kali. Kapan itu? Nafsun fisyita wa nafsun fisayf. 1 kali di musim dingin dan 1 kali di musim panas. Ustaz, ketika neraka bernafas, dirasakan napasnya neraka? Iya. Kata Nabi SAW, kapan kalian merasakan panasnya neraka? Fahuwa asyaddu ma tajiduna minal har. Nanti kalian dapatkan hawanya atau panas nafasnya neraka ketika kalian sudah berada pada musim panas yang sangat panas. Musim panas, tapi ada momen musim panas itu hari yang sangat panas, maka di situ neraka bernapas. Kalau kita di Indonesia mungkin tidak terlalu merasakan bagaimana panasnya. Tapi kalau di negara timur seperti Arab, ya, Saudi, Mekah, Mesir, Madinah dan seterusnya, itu kalau musim panas itu sampai ustaz-ustaz itu yang kuliah di sana, ketika musim panas itu sengaja memang kedutaan Arab Saudi meliburkan mahasiswa. Bahkan orang yang bekerja proyek sebesar apapun, ketika musim panas dengan sangat panasnya tiba, itu proyek yang dikerjakan sama orang-orang pada waktu itu diberhentikan, diliburkan. Saking panasnya. Karena ditakutkan nanti ketika dia tetap bekerja itu keluaran mimisan ini, mesengo ini. Itu baru nafasnya. Baru nafasnya. Kemudian kata Nabi, kalian juga akan merasakan hawanya atau nafasnya neraka. Di satu sisi yang lain, wa asyaddu ma tajiduna minaz zamharir. Dan kalian akan merasakan nafasnya neraka ketika musim dingin paling dingin. Ya, musim dingin paling dingin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita di sini musim apa? Musim kemarau sama musim hujan. Yang jelas itu dalam 1 tahun Allah Subhanahu wa taala mengizinkan neraka untuk bernafas. Makanya dari sini ulama mengambil kesimpulan bahwasanya siksaan di dalam neraka ada 2 model. Yang pertama adalah siksaan dalam bentuk panas sekali. Kemudian yang kedua, siksaan dalam bentuk dingin sekali. Coba baca surah An-Naba, kemudian kalau yang sudah pintar baca kitab, baca tafsir ulama. Yang mulai dari Inna Jahannama kanat mirsada, di situ. Ya, ada di situ disinggung tentang penafsirannya bahwasanya di antara bentuk siksaan neraka itu adalah dingin. Dingin yang sangat dingin. Terakhir, dalam surah Al-Qariyah
Allah Subhanahu wa taala cuma menyinggung dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukan. Kemudian yang kedua adalah keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Padahal bisa jadi nanti ada golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini Allah tidak singgung di surah Al-Qari'ah. Tapi bisa jadi nanti ada orang yang seperti ini. Seperti apa itu? Yaitu kebaikan sama keburukannya itu setara, berimbang, anda berat sebelah, tapi seimbang antara baik dan buruknya. Ya, maka ulama berbeda pendapat sama orang yang seperti ini. Sebagian ulama mengatakan khusus orang yang seperti ini, orang yang kebaikan sama keburukannya sama, tidak berat sebelah, pokoknya sama, maka dia akan ditempatkan di suatu tempat. Allah akan tempatkan mereka di suatu tempat, di mana tempat tersebut dia bisa melihat neraka sama surga. Wallahu alam di mana. Berapa hari? Tidak tahu berapa hari. Kemudian apa yang mereka lakukan di sana? Ulama mengatakan bisa jadi mereka diberikan azab, mereka disiksa, bisa jadi mereka dimaafkan sama Allah. Tergantung apa yang Allah kehendaki sama orang-orang yang seperti ini, berimbang kebaikannya dan berimbang keburukannya. Kira-kira kalau disuruh pilih dari tiga golongan yang mau masuk yang mana? Usahakan masuk yang pertama. Fa amma man thaqulat mawazin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.